hari ini saya Septiana Cayasari, calon guru penggerak angkatan 6 akan melaksanakan kegiatan coaching supervisi akademik pra-observasi bersama dengan rekan saya yang cantik jelita. Silakan memperkenalkan diri, Bu. Terima kasih Bu Septi, nama saya Yuli Muninga SPD, saya guru SMP Negeri 1 Karanganyar. Di sini saya mengajar mapel IPS, yaitu dari kelas 8C sampai 8H. Terima kasih. Kita mulai saja untuk kegiatan pra-observasinya. Ya. Gimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, karena ini hari Jumat harus lebih semangat ya Bu Semangat Septi ya. Ya, semangat. Ini lagi sibuk apa enggak nih? Enggak, kebetulan nanti saya akan mengajar di jam 3. Oke, jadi saya minta waktunya untuk ngobrol-ngobrol sebentar ya Bu ya. Ya, seperti yang sudah saya bicarakan kemarin tentang supervisi akademik, jadi rencananya saya akan melaksanakan supervisi di pembelajarannya Bu Yuli Muninga. Jadi saya akan masuk ke kegiatan pembelajaran Bu Yuli Muninga. Boleh ya Bu ya? Boleh, silahkan. Ya. Tujuan supervisi itu sebenarnya untuk membantu Ibu dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi yang berkaitan dengan kegiatan mengajar. Kemudian untuk percakapan hari ini, saya ingin melihat bagaimana kesiapan Ibu dalam mempersiapkan pelaksanaan kegiatan pembelajaran besok. Ya. Kemudian dari percakapan kali ini, Ibu ingin mendapatkan apa Bu dari hasil pembicaraan kita hari ini? Ingin mendapatkan sesuatu yang lebih bermanfaat ya. Kita dapat berbincang-bincang, berbagi ilmu, berbagi pengalaman dalam belajar, dan berbagi pengalaman dalam situasi yang lebih baik bagaimana di dalam kelas, serta berbagi pengalaman yang nantinya akan bermanfaat bagi saya maupun bagi peserta kita. Oke, ya Bu, semoga kita nanti bisa sharing ya Bu, Ya, dan semoga Ibu tidak terbebani dengan kegiatan ya, seperti insya besok ya Bu. Allah tidak. Iya, oke. Bu Yuli besok akan mengajar kelas berapa Bu? Saya besok akan mengajar di kelas 8D, kebetulan nanti bersama dengan jam mengajar saya, dan Bu Septi meminta untuk supervisi, kebetulan ada di kelas 8D. Kelas yang luar biasa. Betul, ya, situ itu kelas yang sangat menguji kesabaran, menguji emosi, menguji segalanya lah. Oke, ya mudah-mudahan besok lancar ya Bu. Amin. Ya, saya ingin tahu Bu, materi apa yang ingin dicapai dalam kegiatan pembelajaran besok? Kebetulan saya sudah menyelesaikan bab 1 kemarin pada hari Kamis, dan besok hari Sabtu itu sudah masuk bab 2, yaitu bab baru, yaitu nanti terkait dengan materi mobilitas sosial, yaitu di dalam KD-nya tentang menganalisis interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial dan budaya serta pengembangan kehidupan kebangsaan. Oke. Nah, untuk tujuannya yang ingin dicapai dalam pembelajaran besok? Karena pada materi ini kita akan membahas tentang mobilitas sosial, yang pasti tujuan pembelajaran yang nanti akan saya sampaikan dan dicapai oleh anak-anak itu yang pertama, anak-anak atau peserta didik mampu menjelaskan pengertian mobilitas sosial, mampu mengidentifikasi terkait dengan bentuk-bentuk mobilitas sosial, mampu menganalisis terkait dengan faktor penghambat dan pendorong mobilitas sosial, dan yang pastinya karena nanti di sini metodenya saya menggunakan metode diskusi, jadi anak mampu menyajikan laporan hasil diskusi. Oh, bagus sekali. Dari semua yang tadi sudah Bu Yuli jelaskan, persiapan apa yang sudah dipersiapkan? Persiapan yang sudah saya persiapkan, yang pasti saya mempersiapkan diri dengan mempersiapkan segalanya, seperti membuat perangkat pembelajaran, media yang menarik, metode yang nanti akan saya terapkan, dan nantinya ada LKPD sebagai hasil diskusi. Kayaknya udah siap banget ya Bu. Insya Allah. Nah, ya. Bisa diceritakan nggak Bu sedikit aja langkah-langkah pembelajaran besok kegiatannya itu seperti apa? Oke, langkah-langkah pembelajaran untuk besok kelas 8D, kebetulan saya menggunakan metode pembelajaran PBL atau Problem Based Learning, yaitu yang mengajak anak untuk lebih aktif ya Bu. Ya. Jadi di sini nanti ada 3. Yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan itu ada orientasi. Orientasi ini biasanya saya pertama mengucapkan salam,
memeriksa kebersihan, memeriksa kesiapan anak, serta absensi Ibu. Iya. Terus di sini juga ada, saya biasanya kalau ada pembelajaran IPS ada yang namanya tepuk PPK dan salam PPK. Terus yang kedua ada persepsi, saya di sini mengecek penugasan yang sudah saya berikan minggu lalu. Iya. Terus ada juga saya menanyakan kembali bagaimana penguasaan materi anak yang sudah saya sampaikan. Terus yang ketiga saya memberikan motivasi. Motivasinya di sini saya memberikan gambaran tentang manfaat pembelajaran yang akan kita pelajari kayak gitu Bu. Terus di dalam kegiatan inti, karena ini adalah PBL, ada sintak-sintak yang harus saya laksanakan. Ternyata untuk PBL ini ada beberapa sintak. Yang pertama ada sintak yang pertama yaitu adalah orientasi peserta didik. Jadi saya mengajak peserta didik untuk mengamati, melihat, membaca dan melihat video yang nantinya akan saya tayangkan. Terus yang kedua, membimbing penyelidikan individu, tetapi yang dalam pembimbing ini yang pasti nanti saya akan membentuk kelompok. Gitu. Terus yang ketiga adalah mengembangkan dan menyaksikan hasil karya. Jadi nanti setelah anak belajar kelompok, saya akan menunjuk atau nanti kesadaran dari peserta didik untuk maju ke depan untuk mempertanggungjawabkannya. Terus sintak yang terakhir kalau PBL itu ya itu nanti menganalisis. Jadi nanti kita bersama-sama merefleksi materi yang sudah kita pelajari, tanya jawab apa kesulitannya, nanti kita bersama-sama terus sekalian saya menjelaskan atau memberikan kesimpulan materi yang sudah dilaksanakan. Ini udah siap banget nih Bu Yuli. Insya Allah semoga ya lancar. Dari tadi yang sudah dijelaskan Bu Yuli dari pendahuluan sampai penutup ya Bu ya menggunakan PBL. Kira-kira nanti ada kendala yang muncul nggak Bu dalam pembelajaran yang akan Bu Yuli laksanakan di kelas 8D ini khususnya? Yang pasti ada, apalagi kelas 8D itu kelas yang luar biasa, tuntut untuk lebih sabar dan emosionalnya harus ditata dengan baik. Ternyata tidak hanya itu, keberanian anak untuk maju ke depan itu atau anaknya itu masih kurang aktif. Iya betul. Ya, malu-malu, jadi masih malu-malu. Sekalian malu-malu gitu itu dia itu tidak ada keberanian. Iya. Banyak kan kayak gitu sih ya. Di belakang udah rame ini itu, betul. Ternyata kalau suruh maju pada anteng gitu ya. Mungkin karena apa ya, anaknya itu terlalu menganggap bahwa kayak gini, padahal yang pasti kalau kita anak itu berani maju, itu berarti kan menambah nilai sebenarnya. Iya betul. Menambah nilai keterampilan, menambah nilai sikapnya juga, ada keberanian juga. Tapi anak tidak sampai ke situ. Iya kok ya Bu ya. Jadi kendala yang tadi sudah diprediksi itu ada siswa yang kurang aktif ya toh. Ya Bu ya. Nah, untuk mengatasi siswa yang kurang aktif atau malu untuk maju ini, strategi Bu Yuli itu apa Bu? Karena saya pikir untuk strategi supaya anak itu kan saya pasti dalam satu kelas itu kan pasti ada anak yang aktif ya Bu. Jadi nanti dalam pembagian kelompoknya saya tidak akan mengelompokkan siswa yang pintar sama yang pintar, yang enggak sama yang enggak, tidak. Tapi nanti saya akan combine Jadi anak yang pintar nanti saya akan pecah untuk bisa bergabung dengan teman-teman anak yang masih kurang aktif. Jadi nanti anak-anak yang aktif ini bisa membantu mereka yang masih kurang. Nah, selain itu juga nanti ada tutor sebaya. Artinya tutor sebaya di sini nanti berarti anak yang belum punya kemampuan kurang nanti bertanya dengan teman yang sudah paham. Nah, nanti anak yang sudah paham memberikan penjelasan bagi mereka yang masih kurang paham. Nah, terus yang ketiga nanti saya akan mencoba sedikit menayangkan video terkait dengan mobilitas sosial supaya menambah anak supaya berani. Jadi strategi yang sudah Bu Yuli siapkan, yang pertama tadi ada pembentukan kelompok, kemudian tutor sebaya dan juga penayangan video ya. Memang ya Bu, tutor sebaya itu menurut saya juga penting sih, soalnya kadang anak mau bertanya sama guru itu kayak segan ya, atau malu atau tidak ada keberanian. Kalau ada tutor sebaya kan kalau ada kesulitan langsung tanya sama temennya. Jadi tidak ada tetapi memang betul sih tutor sebaya itu sebenarnya tidak hanya terjadi kepada anak, tapi kepada saya juga karena di sini ada beberapa guru IPS, saya juga akan melaksanakan tutor sebaya. Apa yang harus saya lakukan supaya nanti dalam pembelajaran kelas itu menarik. Biasanya seperti itu. Nah, dari persiapan yang tadi sudah Bu Yuli Muninga sampaikan itu ada yang masih kurang apa enggak Bu? Persiapannya karena di sini sarana prasarananya juga masih minim ya Mbak. Terus nanti juga medianya saya harus lebih kreatif lagi.
supaya anak itu lebih semangat lagi. Tentu Jadi saya juga harus pintar memilih metode pendekatan yang baik yang akhirnya anak itu dapat menguasai materi dengan mudah. Jadi persiapan yang belum terlaksana salah satunya untuk media itu ya. Ya. Jadi nanti menggunakan LCD begitu. Betul, Bu? LCD. Kira-kira yang bisa membantu Bu Yuli siapa ini Bu? Atau minta bantuan siapa nanti untuk membantu kekurangannya ini? Siapa saja boleh. Oke. Mungkin Bu Septi mau membantu saya karena saya kurang pintar dalam mengoperasikan LCD, mungkin bisa dibantu saat memasang dan sebagainya. Oke, insya Allah nanti saya bantu pemasangannya untuk LCD. Dalam pelaksanaan supervisi ini, kompetensi yang ingin Ibu Yuli Muningah kembangkan itu apa Bu? Atau area yang pengembangan apa yang ingin Bu Yuli Muningah tingkatkan dalam kegiatan supervisi ini? Karena saya tahu bahwa saya memiliki kelemahan, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini yang pertama kompetensi pembelajaran yang semenarik mungkin. Saya bisa menggunakan media sebagus mungkin, metode yang kira-kiranya tidak menyusahkan anak, metode yang baik untuk anak. Terus yang kedua saya ingin mengembangkan kompetensi sosial emosional. Mungkin Bu Septi tahu sendiri ya, bahwa kelas 8D itu sangat luar biasa. Ya. Memang butuh guru yang luar biasa juga. Jadi saya ambil tarik kesimpulan sedikit untuk kemampuan yang ingin ditingkatkan oleh Bu Yuli Muningah itu yang pertama karena kompetensi pembelajaran itu lebih ke peningkatan profesional ya Bu ya. Kemudian yang kedua adalah sosial emosional untuk menanggapi keberagaman siswa yang kelas 8D itu ya Bu. Nah, Bu Yuli punya strategi tertentu nggak ini untuk meningkatkan kompetensi yang akan dikembangkan oleh Bu Yuli sendiri? Oke, untuk kompetensi pembelajaran yang menarik, kalau saya lebih mempersiapkan diri, saya persiapkan semuanya supaya ketika saya mulai belajar, saya itu sudah siap seperti media, perangkat, dan sebagainya. Kalau kompetensi sosial emosional karena anaknya yang luar biasa, saya mencoba belajar, saya mencoba mengajak anak-anak bagaimana cara mengatur emosi ketika di dalam pembelajaran, ketika bersama teman, ketika belajar secara kelompok, ketika berdiskusi, jadi nantinya anak itu tertata. Iya, benar sekali. Itu strateginya untuk meningkatkan kompetensi. Jadi mudah-mudahan ini kita besok pelaksanaan besok ya Bu ya? Iya, besok nanti pelaksanaannya di jam 3.4. Oke, jam 3.4 di kelas 8D. Mudah-mudahan berjalan lancar sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah tadi utarakan. Semoga tercapai semua, tidak ada kendala. Kita sampai ketemu lagi besok ya Bu ya, di waktu tersebut. Ya, demikian kegiatan praobservasi untuk supervisi akademik. Kita lanjut untuk kegiatan observasi pada pembelajaran kelas 8D pelajaran IPS oleh Bu Yuli Muningah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apakah kalian sudah makan? Sudah. Oke. Terima kasih kalian sudah makan. Sebelum kita mulai ada siapa? Silakan dipimpin doa Mas. Jadi apa yang akan kalian pelajari hari ini itu terkait dengan tujuan pembelajaran. Ya, materinya yaitu terkait dengan mobilitas sosial. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai, kamu mampu menjelaskan pengertian tentang mobilitas sosial. Yang kedua, kamu mengidentifikasi bentuk-bentuk mobilitas sosial. Yang ketiga, di situ kamu suruh menganalisis faktor mendorong dan menambah mobilitas sosial. Yang terakhir, di sini kamu mampu menyajikan terkait dengan diskusi kelompok mengenai hubungan bentuk-bentuk mobilitas sosial terkait yang ada di lingkungan kita. Itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Ya, selanjutnya beberapa menayangkan sebuah video. Lihat ya. Kesuksesan Mas sebenarnya seorang anak di sini masih berusaha untuk memperbaiki. Nah, pada materi ini kamu catat yang apa menurut kamu penting dan apa yang kira-kiranya akan kamu tanyakan kepada saya. Ya.
Demikian presentasi saya yang saya sampaikan. Apakah ada yang mau bertanya?